Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Agus Saputra Ajis. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Teknik Sains dan Teknik, dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Saya membuat makalah ini untuk memenuhi tugas kuliah agama dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Eva Iriani, SPDI, MPDI. Ya, inilah bagian kata pengantar saya, yaitu puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat hidup di dunia, yang telah memberikan saya segalanya. Dan tak lupa saya sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW selaku junjungan umat muslim di dunia yang telah memperjuangkan umatnya. Sekali lagi saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi saya waktu dan kesempatan agar bisa membuat makalah ini dan mengumpulkannya tepat waktu. Pembuatan makalah ini sendiri melibatkan banyak pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikannya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini, terutama kepada orang tua, Ibu Eva Riani, SPDI, MPDI, dan kepada teman-teman yang telah mendukung saya menyelesaikan makalah ini. Demikianlah makalah yang saya buat ini, berjudul dengan karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Ini saya buat dengan tujuan menyelesaikan tugas atau tanggung jawab saya sebagai mahasiswa yang telah diberikan oleh dosen. Sejatinya manusia sendiri tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, saya selaku penulis, apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan makalah ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan dapat dimaklumi apabila terdapat hal yang mengganjal di hati para pembaca. Mohon sampaikanlah kepada saya apabila di dalam makalah ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang mengganggu para pembaca, agar bisa mensupport saya dalam membuat makalah ini lebih baik ke depannya. Baiklah, ini adalah bagian daftar isinya. Lalu, latar belakang masalah. Belakangan ini kita merasakan dampaknya dari virus COVID-19 yang semakin mengumpulkan kita, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, bahkan sampai politik. Dalam sosial budaya kita dikenal dengan masyarakat yang berkarakter karena kita negara Indonesia yang dimana terdapat macam-macam suku, budaya, dan banyak ragam dan ras segala macamnya. Lalu Indonesia sendiri ialah negara yang dikenal sebagai bangsa yang berkarakter dan memiliki budaya yang unik. Salah satu karakter masyarakat ialah karakter religius, di mana masyarakat Indonesia memiliki ideologi berupa Pancasila yang menjadi sumber hukum di negara Indonesia, yang dimana sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentu karakter religius sendiri berkaitan dengan sila pertama dalam Pancasila, karena berkaitan dengan yang namanya religius. Religius sendiri di sini berarti sikap percaya terhadap Tuhan. Hal tersebut saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Lalu dalam pembentukan karakter religius, pendidikan agama dan pendidikan karakter sangatlah berperan besar dalam pembentukan karakter seorang mahasiswa. Oleh karena itu, pendidikan agama salah satu komponen penting dalam pembentukan karakter yang religius. Yang kedua adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di sini yaitu saya mengambil yang pertama adalah pengertian karakter religius, yang kedua macam bentuk karakter religius itu seperti apa dan contoh sikapnya. Yang ketiga adalah memahami cara menjadi insan yang berkarakter dan religius itu seperti apa. Dan yang keempat adalah memahami karakter religius dan Qurani. Yang ketiga tujuan dari pembuatan makalah ini ialah dapat mengetahui apa itu karakter religius dan bentuk-bentuknya dan berupa contohnya, dan memahami karakter Qurani, dan yang terakhir adalah kita bisa menjadi karakter religius itu sendiri, baik dari sayanya ataupun pembaca. Pembahasan. Yang pertama, pengertian karakter religius. Karakter religius di sini berasal dari dua bahasa, yaitu karakter dan religius. Nah, karakter di sini itu adalah suatu ciri atau tanda atau tingkah seseorang dalam berperilaku yang merupakan sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran
perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Lalu religius. Religius di sini berasal dari kata religion yang merupakan pernyataan agama dalam bentuk kepercayaan seseorang terhadap apa yang diyakininya memiliki suatu kodrat yang berada di atas manusia, yaitu Tuhan. Yang kedua, bentuk-bentuk karakter religius. Adapun bentuk karakter religius yang telah saya rangkum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang berkarakter religius, di mana jujur adalah kunci sukses dalam melakukan apapun dan menjalankan apapun. Jika seseorang tidak jujur, maka seorang itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang religius, karena ia akan terjebak dalam pola yang sama, di mana orang yang berbohong akan selalu mengulanginya, karena dianggap meringankan masalah, tetapi malah sebaliknya. Contoh perilakunya adalah ketika orang yang sedang dalam ujian, seorang mahasiswa haruslah jujur dengan hasilnya sendiri, tanpa mencontek dengan orang lain. Terus yang kedua adalah keadilan. Ya, seorang yang berkarakter religius haruslah memiliki rasa keadilan. Sikap keadilan ini sangat penting bagi seorang yang berkarakter religius, di mana adil adalah kata yang menggambarkan sama rata, sama tinggi, dan sama rendah. Tentunya sikap ini merupakan sikap yang harus dimiliki seorang yang religius, di mana harus bisa adil bahkan saat ia terdesak sekalipun. Contoh perilakunya adalah ketika seorang ketua kelas punya masalah dengan atau seorang anggota kelas punya masalah gitu, lalu di mana posisi seorang ketua kelas harus menindaki bagaimana kelanjutannya masalah ini sebagai seorang ketua dan sebagai seorang anggota. Lalu si ketua kelas tidak bolehlah dia pilih kasih, tidak bolehlah dia kayak, wah lu temen gua nih gitu, udahlah lupain gitu. Dia nggak boleh gitu. Dia harus menindaki secara tegas. Ya pokoknya harus tegas. Lu yang salah, lu yang ditindak. Lalu yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Sikap ini merupakan salah satu sikap yang dimiliki teladan umat muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan kita bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan menjadi orang yang disegani dan dihargai oleh banyak orang. Terus yang keempat adalah rendah hati. Rendah hati juga merupakan sikap seorang karakter yang religius, di mana ia tidak sombong dan tidak merasa tinggi dengan kepribadiannya, mendengar pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya. Nah, contoh perilakunya adalah seorang yang pintar dalam pelajaran matematika. Ia harus berbagi ilmunya dengan teman-temannya yang tidak mengerti. Dan apabila teman itu bertanya, kita harus menjelaskannya supaya dia mengerti. Lalu yang kelima adalah bekerja efisien. Orang yang bekerja efisien adalah orang yang memusatkan kefokusannya dalam satu hal atau dalam satu pekerjaan. Nah, dengan hal itu, pekerjaan yang akan dijalaninya itu akan cepat selesai dan jelas, singkat, dan padat. Nah, berbobot juga tuh kerjaannya. Pekerjaannya akan berbobot karena apa yang dikerjakannya itu dia kerjakan dengan serius dan gak main-main. Lalu yang keenam adalah memiliki visi. Visi atau pandangan ke depan ialah orang yang sudah siap dengan ancang-ancangnya. Ia sudah menyiapkan segala sesuatu untuk mendukung hal yang ia tuju agar tidak salah dalam memilih langkah. Seseorang yang berkarakter tentu butuh visi dan butuh patokan-patokan dalam memilih langkahnya. Tentu dengan ia menyiapkan segala hal dapat membantunya dan menyingkirkan hal yang menghalanginya. Ia dapat mencapai tujuannya dengan teratur dan lebih jelas. Ya, tentu sebagai seorang yang karakter kita tuh butuh yang namanya visi atau rancangan masa depan. Ya, kita butuh rancangan masa depan sebagai seorang karakter yang berkarakter. Karena apabila kita sebagai seorang mahasiswa semester 1, kita haruslah memiliki ancang-ancang atau persiapan
dalam semester 1 kita harus apa, dan di semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 dan sampai lulus nanti itu kita harus buat patokan-patokannya. Kita mau apa aja di semester 1, kita mau apa aja di semester 2. Itu supaya kita kayak di cita-cita kita nanti di semester 8, apakah kita akan menjadi apakah kegiatan yang kita lakukan di semester 1 ini, semester 2, semester 3 nanti itu bisa mendukung apa yang terjadi di semester 8 nanti. Itulah yang dimaksud dengan memiliki visi. Lalu disiplin. Tentu seorang yang berkarakter religius haruslah disiplin. Mereka disiplinnya sangat tinggi. Ini berasal dari dan kedisiplinan ini tuh berasal dari kesadaran dirinya sendiri. Dia mau disiplin berdasarkan dirinya, bukan karena paksaan orang lain, orang tua, teman, atau dosen bahkan sekalipun. Itu nggak bakal bisa ngerubah disiplin dia, kecuali dia nggak berasal dari dirinya sendiri. Hati nuraninya yang berkata, berubah, gue disiplin. Itu disiplin. Terus seimbang atau balance. Nah, seimbang di sini tuh dia berarti bisa ngebagi waktunya antara spiritualnya, pekerjaannya, bahkan organisasinya juga, atau dia dalam sosial, dia harus bisa membagi itu. Nah, maksudnya tuh ketika dia bisa membagi-bagi waktunya, dia akan menjadi lebih terarah, lebih fokus dalam melakukan apapun. Nah, dia pun gak akan yang namanya terburu-buru karena dia udah bisa membagi-bagi waktunya tadi. Lalu yang ke-9 adalah takwa. Nah, takwa itu adalah sikap patuh terhadap ajarannya, di mana ia sebagai seorang yang memiliki keyakinan ia akan menuruti ajarannya, mengikuti semua yang diperintahkan oleh Tuhannya, dan menjauhi segala larangannya. Ya, seorang berkarakter religius tentu sangat butuh takwa. Karena dia sangat butuh yang namanya beriman. Takwa itu juga termasuk beriman. Itu adalah takwa. Terus yang ketiga adalah cara menjadi karakter religius. Sebenarnya cara menjadi karakter religius itu tergantung diri sendiri sih. Apakah kita sendiri bisa menjadi karakter religius itu tergantung kitanya, tergantung individunya sendiri. Apakah kita religius, kita nggak tahu. Itu tergantung diri kita, karena kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Nah, tapi di sini ada caranya. Caranya tuh yang pertama adalah bergaul dengan lingkungan yang baik atau orang-orang yang baik. Ketika kita bergaul dengan orang yang baik, tentu kita akan mendapat lingkungan yang baik. Ya, maksudnya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, bergaulah dengan orang-orang yang harum, maka engkau akan ketularan harum. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang bau, nah kita juga akan ketularan bau. Simpelnya gitu. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik supaya kita ketularan baik, supaya kita menjadi orang yang baik juga. Lalu yang kedua adalah pandai memilah teman yang merusak dan memperbaiki pandai memilah teman dan memperbaiki sikap diri. Iya, kita perlu memilah teman. Kita perlu memilah teman yang mana teman yang akan merusak atau teman yang akan memperbaiki diri kita. Kita perlu memilah-milah teman. Tapi apakah dengan kita memilah-milah kita tidak akan berteman dengan yang bersikap buruk? Tidak. Kita harus berteman kepada siapa saja dan kita tidak boleh rasis. Kita tidak boleh rasis dengan siapa saja. Nah, kita harus berteman dengan siapa saja, tapi kita pilih teman yang akan dekat dengan kita. Kita pilih, kita pilah-pilah. Apakah dia baik untuk gua? Apakah dia baik untuk saya? Apakah dia baik untuk sikap saya ke depannya? Apakah dia memperburuk saya? Itu kita yang bisa memilihnya, kita yang bisa menentukannya. Lalu yang ketiga adalah tidak hanya sekedar ikut-ikutan, jadilah karakter baik itu sendiri. Ya, kalau kita sebagai seseorang yang sudah memiliki karakter, kita nggak boleh ikut-ikutan. Maksudnya
dengan kita bermain dengan orang baik, kita ikutan baik? Iya. Lalu, apakah kita bermain dengan orang yang maaf dikatakan jelek atau sikapnya jelek gitu? Apakah kita ikutan jelek? Enggak kan? Kita harus stay in karakter. Kita harus menjadi karakter kita sendiri. Kita harus bangga kepada karakter kita sendiri. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Lalu, yang keempat, memiliki motivasi hidup yang jelas dan nyata. Ya, sebagai seorang yang berkarakter, kita butuh yang namanya motivasi hidup yang jelas dan nyata. Ya, seperti tadi, supaya kita tidak salah dalam memilih langkah. Lalu, yang kelima adalah melakukan kebiasaan baik dari hal-hal kecil. Ya, tentu kita butuh melakukan kebiasaan baik mulai dari hal-hal kecil. Karena ketika kita kebiasaan melakukan hal-hal baik, maka itu akan berkelanjutan. Mulai saja dari yang terkecil, seperti buang sampah pada tempatnya misalnya. Lalu yang keenam, memiliki pendidikan dan wawasan yang luas. Ya, dengan kita memiliki pendidikan dan wawasan yang luas, kita akan dihormati dan disegani. Tapi dengan kita memiliki pendidikan dan wawasan yang luas, kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati. Dan yang ketujuh, kita memiliki keimanan dalam agama yang benar. Ya, kita harus memiliki keimanan yang kuat dalam agar karakter kita tetap terjaga. Harus menjalankan ibadah kita misalnya. Pokoknya harus beriman. Terus yang kedelapan itu memiliki rasa malu bila terlihat buruk orang lain. Ya, tentu sebagai orang yang karakter kita harus memiliki rasa malu. Karena rasa malu itu sangat besar. Sangat besar. Simpelnya seperti ini saja. Apakah kita nggak malu kalau kita keluar nggak pakai baju? Itu simpelnya. Terus yang kesembilan, suka membantu orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan orang lain. Ya, maksudnya kita membantu orang lain itu kita harus ikhlas. Kita nggak boleh mengharapkan kebaikan dari orang yang kita bantu. Kita ikhlas, kita relakan apa yang kita berikan, dan kita nggak boleh mengharap itu kembali. Misal, kita berbuat baik dengan si A. Apakah kita akan berharap balasan kebaikan kita dibalas oleh si A? Tentu tidak. Kebaikan kita itu bisa dibalas oleh siapapun. Oleh si B, si C, si D, atau bahkan si Z sekalipun, dia bisa balas kebaikan kita. Itulah kenapa kita harus ikhlas dalam berbuat baik, dan kita harus saling tolong menolong. Kita nggak boleh berpilih-pilih dalam berbuat baik. Kita harus berbuat baik. Terus yang ke-10, menghargai perbedaan. Tentunya menghargai perbedaan. Ya, tentu kita menghargai perbedaan. Hal yang penting bagi seorang religius, kita nggak boleh rasis. Kita nggak boleh, wah lu orang lu orang sipit, gua nggak mau temenan sama lu. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus teman sama siapa aja. Terus yang ke-11, menerima segala kekurangan dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai seorang yang berkarakter religius tentunya butuh sekali, sangat-sangat butuh bersyukur dalam berkehidupan. Karena kita harus menerima segala kekurangan kita nggak boleh mencela diri kita sendiri, kita harus mensyukuri diri kita sendiri. Terus yang keempat adalah karakter religius dan Qur'ani. Karakter religius dan Qur'ani yaitu generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan meyakini kebenarannya. Mereka mampu menunjukkan kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya. Mereka juga membaca, menghafal, dan memahami dengan baik benar makna yang ada di dalam Al-Quran, serta mengamalkan seluruh aspeknya. Itulah generasi Quran. Generasi Quran sendiri yaitu memiliki karakteristik umum dan khusus. Adapun karakternya adalah yang pertama, ia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber pengetahuan dalam hidupnya. Yang kedua, Al-Qurannya itu selalu dipelajari dan diamalkan. Yang ketiga, perilaku yang berlawanan dengan kandungan Al-Quran ia akan bantah dan tinggalkan secara total.
Lalu karakteristik ini bersifat esensial, sedangkan karakteristik khusus generasi Quran diantaranya yaitu 1. Bisa membaca Al-Quran dengan baik, 2. Mampu menerjemahkan Al-Quran, yang ketiga memahami isi kandungannya, yang keempat mampu mengimplementasikan isi kandungan Al-Quran tadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi karakter Qur'ani tadi. Yang pertama, membuat kebijakan pemerintah daerah tentang institusi program membangun generasi Quran, baik secara formal, informal, atau non-formal. Kedua, mengajarkan Al-Quran sejak dini, baik dari rumah, tempat ibadah, maupun sekolah, termasuk menghafalkan surat-surat pendek. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran penuh kasih sayang dan tidak boleh ada kekerasan, dengan lebih mengutamakan pemberian penghargaan atau hadiah daripada hukuman. Yang ketiga, membelajarkan Al-Quran sesuai dengan potensi dan kondisi anak. Ingat bahwa anak itu unik sehingga mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang keempat, mengkondisikan anak untuk bisa memiliki adab, menghormati Al-Quran, dan terkait dengan bersikap ketika membawa, menaruh, atau menempatkan Al-Quran di tempat yang baik, dan bersikap khusyuk ketika mendengar orang lain membaca Al-Quran. Lalu sampailah kita di bagian penutup. Saya akan bacakan yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakter religius di sini itu adalah karakter yang berarti sikap patuh atau kelakuan seseorang dalam menuruti apa yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadi pedoman atau arahan di dalam kehidupannya, baik dalam kesehariannya maupun dalam beragamanya. Sikap toleran terhadap kepercayaan orang lain, hidup rukun dengan orang lain, bentuk-bentuk hidup rukun dengan agama lain. Yang kedua adalah bentuk-bentuk karakter religius itu sendiri adalah jujur, adil, bermanfaat bagi orang lain, rendah hati, bekerja efisien, memiliki visi, disiplin, tegas, balance, dan takwa. Yang ketiga, cara menjadi orang karakter religius itu yang pertama adalah kita bisa memilih teman. Yang kedua, menjadi karakter yang unik, memiliki keyakinan kuat atau iman yang kuat, selalu menjalankan ibadahnya, memiliki motivasi yang nyata, memiliki rasa malu, suka membantu orang lain, menghargai perbedaan, dan menerima segala kekurangan, dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, generasi Quran sendiri itu adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan meyakini kebenarannya. Yang kelima, karakter religius merupakan karakter yang harus dimiliki seseorang, apalagi seorang muslim, manakala menginginkannya kedamaian dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya karakter religius menjadi sebuah keniscayaan seseorang akan mencapai kehidupan yang mendamaikan. Karena pada hakikatnya semua orang butuh perilaku religius agar hidup lebih terarah, mempunyai pedoman, dan tentunya lebih bahagia. Jika seseorang tidak berperilaku religius, pasti hidupnya acak-acakan, tidak memikirkan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia terhadap Tuhannya, tidak menghargai sesama, suka membuat onar, maunya menang sendiri, yang mana akibatnya akan dikucilkan oleh orang lain. Padahal yang namanya manusia hidup di dunia itu harus menjalin hubungan dengan baik dengan Tuhan dan sesamanya. Dan yang kedua adalah saran, menjadi seorang karakter religius itu bukanlah hal yang mudah atau juga bukan hal yang sulit. Tapi menurut saya, semua itu tergantung lagi kembali pada diri kita sendiri atau diri kita masing-masing, di mana kita dapat menjadi orang yang religius, dapat juga sebaliknya. Dengan hal itu kitalah yang bisa menentukan diri kita di bagian manakah kita. Apakah kita orang yang religius atau kita hanya orang yang ikut-ikutan, ataukah kita hanya orang yang sekedar mau asik-asikan aja. Dan tentu untuk menentukan itu bukanlah hal yang mudah dapat dilakukan setiap orang. Orang yang dapat menentukannya itu adalah diri kita sendiri, yaitu karena kitalah yang paham tentang diri kita sendiri. Oleh karena itu, apa salahnya kita mencoba lingkungan yang baru untuk bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan jangan takut berpindah dari sesuatu yang lama ke sesuatu yang baru. Keluarlah dari zona nyaman dan temukanlah sesuatu yang baru yang dapat membuat kita menjadi lebih baik ke depannya.
Dan yang terakhir adalah lingkungan juga sangat penting dalam pembentukan karakter, di mana keluarga merupakan salah satu tokoh terbesar dalam pembentukan karakter dalam lingkungan yang akan menjadi baik atau buruknya seorang individu. Karena bentuk karakter dari seorang yang terbesar berasal dari keluarga, karena hampir seluruh waktunya dihabiskan bersama keluarga. Lalu lingkungan masyarakat sosial yang ditempatinya juga merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu kita haruslah memilih lingkungan yang baik untuk berkehidupan ke depannya, supaya kita menjadi karakter yang baik juga. Begitulah saran saya sebagai penulis. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan saya sendiri terkhususnya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya selaku penulis, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jakarta, 16 September, Yoga Agus Saputra Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.